Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wicaksono dengan NIM 2024 10 10 2082 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 2 mengenai eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Untuk tugas yang pertama, nomor 1, yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset yaitu kumpulan dari objek data atau yang sering disebut record, point, vector, pattern, event, observation, case, atau bahkan data. Lalu data training atau data pelatihan digunakan untuk melatih suatu algoritma dan membentuk persentase dari keseluruhan dataset bersama dengan satu set pengujian. Dan yang terakhir adalah data testing yang berarti penggunaan data yang digunakan untuk testing model, simulasi penggunaan model pada dunia nyata. Lalu jelaskan proses penyusunan dataset. Yang pertama ada agregasi. Agregasi adalah penggabungan beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Dan yang kedua ada sampling. Sampling adalah pengambilan sebagian data yang mewakili keseluruhan populasi. Lalu dimensionality reduction. Dimensionality reduction yaitu pengurangan jumlah atribut. Lalu feature subset collection. Feature subset collection merupakan cara lain mengurangi dimensi dari kata. Lalu discretization dan binarization, yaitu atribut kontinu menjadi atribut kategorikal, gunanya yaitu transformasi. Dan binarization sendiri adalah transformasi atribut kontinu maupun discrete menjadi atribut biner. Lalu yang terakhir ada atribut transformation. Atribut transformation adalah sebuah fungsi untuk memetakan sebuah rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru sehingga tiap nilai lama dapat diidentifikasikan dengan salah satu nilai baru. Lalu soal yang ketiga, jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Makna dataset iris adalah multivariate. Dataset iris terdiri dari 3 spesies yaitu Setosa, Virginica, dan Versicolor. Lalu di setiap spesies memiliki 50 sampel dan masing-masing sampel memiliki 4 fitur. Yang pertama ada petal length, petal width, sepal length, dan sepal width. Lalu soal yang keempat, masukkan dataset iris menjadi masukkan dataset iris sebagai array 2D dinabi. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, Stosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Untuk jawaban dari soal nomor 4 ini, kita perlu ngoding sedikit. Yang pertama, import napi SNP, import matplotlib, pyplot splt. Di sini menggunakan S sebagai alias, jadi napi alias np dan matplotlib alias plt. Lalu yang pertama kita akan membuat array dari kelompok Stosa atau kelas Stosa, np array, dan 2 dimensi. Jadi di sini merupakan kelas atau kelompok dari Stosa. Lalu selanjutnya Virginica np array 2 dimensi yang bertujuan menunjukkan bahwa di sini merupakan kelas atau kelompok dari Virginica. Lalu ada Versicolor np array 2 dimensi juga yang menunjukkan di sini bahwa di sini adalah kelas atau kelompok dari Versicolor. Dan yang terakhir ada Unknown np array 2 dimensi sebagai kelas dari Unknown sendiri. Di sini ada keterangan yaitu indeks 0 adalah petal width, indeks 1 adalah petal length, indeks 2 adalah sepal width,
dan indeks 3 adalah Sepaleng. Lalu ke soal yang selanjutnya, soal nomor 5. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Lalu berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Lalu yang 5A ini kita akan coba mengoding melalui Sepaleng dan petal width. Yang pertama kita ada A Setosa indeks 3. Mengapa indeks 3? Karena Sepaleng, mohon maaf, itu merupakan indeks ketiga dan Setosa indeks ke-0 karena petal width. Di sini kita menggunakan scatter AB color red karena kita akan memberi warna merah pada kelas Setosa dan Virginica indeks 3, Virginica indeks 0, PLT scatter color blue yang memberikan kelas Virginica berwarna biru. Lalu versicolor indeks 3 dan indeks 0. PLT scatter color green yang memberikan warna hijau di kelas versicolor. Lalu unknown indeks 3 dan unknown indeks 0. PLT scatter color yellow yang memberikan warna kuning pada kelas unknown atau kelompok unknown. Coba kita run dan hasilnya akan seperti ini. Warna merah adalah Setosa, warna biru adalah Virginica, hijau adalah versicolor, dan kuningnya adalah kelas unknown. Lalu yang 5B sepal width dan petal length. Masih sama seperti 5A, Setosa indeks 2, Setosa indeks 1. Di sini berbeda indeks karena yang pertama 5A adalah sepal length dan petal width. Lalu sekarang adalah sepal width dan petal length. Karena sepal width sendiri berada di indeks 2, maka Setosa yang pertama, Setosa A adalah indeks 2 dan petal length 1. Lalu akan diberikan warna merah untuk Setosa. Lalu untuk kelas Virginica, Virginica indeks 2, Virginica indeks 1, scatter color blue yang memberikan warna biru untuk kelas Virginica. Lalu yang ketiga, versicolor indeks 2, versicolor indeks 1, PLT scatter color green yang memberikan warna hijau pada kelas versicolor. Dan yang terakhir adalah unknown. Unknown indeks 2 dan unknown indeks 1, PLT scatter color yellow yang memberikan warna kuning pada kelas unknown. Dan kita run, maka hasilnya akan seperti berikut. Lalu 5C sepal width dan petal width. Di sini dapat kita ketahui kalau sepal width itu indeks 2 dan petal width adalah indeks 0. Oke. Coba kita run. Dan hasilnya seperti ini. Setosa indeks 2, Setosa indeks 0, dan dikasih warna merah. Untuk kelas Virginica indeks 2, Virginica indeks 0, LT scatter, color blue,
yang bertujuan untuk memberi warna biru untuk kelas Virginica, lalu versi color index 2, versi colors index 0, LT scatter, color green yang memberikan warna hijau ke kelompok atau kelas versi color. Lalu yang terakhir untuk kelas unknown, unknown index 2, unknown index 0, LT scatter, color yellow yang memberikan warna kuning pada kelas atau kelompok unknown. Berikut adalah outputnya. Lalu untuk 5 poin D, ini ada typo. 5D yaitu sepaleng dan petaleng. Yang pertama adalah kelompok setosa. Setosa indeks 3 karena sepaleng sendiri termasuk di indeks 3. Lalu setosa indeks 1 dikarenakan petaleng sendiri berada di indeks 1. LT scatter karena red yang memberikan warna merah pada kelompok setosa. Lalu untuk kelas Virginica indeks 3, Virginica indeks 1, LT scatter color blue memberikan warna biru untuk kelas Virginica. Lalu ada versi color index 3, versi color index 1, LT scatter color green yang memberikan warna hijau untuk kelas atau kelompok versi color. Lalu yang terakhir untuk kelas unknown, unknown index 3, unknown index 1, LT scatter color yellow yang memberikan warna kuning pada kelas unknown. Saran maka akan menampilkan scatter plot seperti berikut. Lalu untuk selanjutnya nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Untuk scatter plot sendiri adalah sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat sebuah hubungan antar dua variabel. Lalu untuk menggunakan scatter plot di sini, skala data yang harus digunakan adalah skala interval dan rasio. Scatter plot ini digunakan untuk melihat sesuatu atau melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Contohnya di sini. Nah, di sini akan terlihat di sebelah sini berwarna merah merupakan kelompok setosa karena dapat kita ketahui sendiri bahwa setosa sendiri memiliki warna merah dan di pojok kanan atas terdapat warna biru yang berarti itu merupakan kelompok dari Virginica dan warna hijau merupakan kelompok dari versi color. Lalu untuk nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Untuk meramal jenis data unknown sendiri, pada dasarnya unknown sendiri memiliki warna kuning atau berwarna kuning. Jadi kita lihat dulu jika unknown berada lebih banyak di kelompok setosa,
maka dia ikut pada kelompok setosa. Begitu juga jika kelompok anon lebih banyak terdapat di kelompok Virginica, maka akan ikut ke kelompok Virginica. Dan jika anon lebih banyak di kelompok versicolor, maka akan ikut pada kelompok atau kelas versicolor. Lalu untuk nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Innya gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, di sini kita input label nama, np-array, petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Lalu kita akan masuk pada perulangan, yaitu for I in range 0 length setosa minus 1. Lalu plt plot label nama setosa index color red yang bertujuan untuk memberikan warna merah pada setosa. Lalu plt plot label nama virginica index color blue yang memberikan warna biru pada kelompok virginica, dan plt plot label nama versicolor index color green yang memberikan warna hijau pada kelompok versicolor. Dan ini merupakan scatter plot atau output yang dihasilkan. Di sini ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Dan grafik yang warna merah adalah grafik yang dimiliki setosa, grafik warna hijau dimiliki kelompok versicolor, dan warna biru sendiri merupakan kelompok dari virginica. Lalu soal yang terakhir, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, karakter pada kelas dari setosa, virginica, dan versicolor ini cukup beragam. Pada scatter plot di sini terlihat bahwa grafik dari setosa, kelompok setosa memiliki petal width yang paling rendah, dan kelompok dari versicolor berwarna hijau dan virginica berwarna biru memiliki petal width yang lebih tinggi daripada kelompok setosa. Begitu juga di petal length. Pada kelompok setosa sendiri menepati kelas terbawah di petal length, dan kelompok virginica menepati kelas paling atas. Lalu sepal width sendiri cukup tidak beraturan. Lalu kita masuk ke sepal length, akan kembali beraturan lagi, tetapi setosa sendiri masih menepati yang terbawah, dan versicolor menepati yang kedua, dan virginica menepati yang pertama atau teratas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.